Jadi lebih banyak dialog-dialog yang masuk gitu ya. Karena sebagai anak gitu ya, terutama untuk seorang laki-laki gitu ya, memang yang masuk ke yang menghujam itu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. sekarang lagi ada di masjid yang kalau bulan puasa penuhnya dedenya. Masya Allah. Ya bener tuh. Tenda-tenda. Ya. Ini teh masjid atau tempat camping? Masjid. Masjid. Cuman memang itu Banyak itikaf ya di sini. masjid untuk camping gitu. Aslinya ya teh. Iya. Di Masjid Jadi Habibur Rahman ya ini teh. 10 hari terakhir biasanya 10 di bulan Ramadan. bulan Ramadan penuh di sini. Udah dibuka ininya. Sudah full, Bu. Tinggal di atas. Kita ada gedung baru di atas. Jadi ini promosi Habibur Rahman atau podcast ini teh. Jadi nih Pak Daryl ini salah satu teman ayah nih yang kegiatannya luar biasa ya, sampai harus kejar ke tempat kerjanya. Nice. Dan Kan ini podcast keliling katanya. polling. Oke. Jadi gini, kita ketemu ada yang diobrolin podcastkeun. Orang podcastkeun. Ya benar tuh, podcastkeun. Karena si peralatannya masih minimalis. Makanya kita butuh support. Boleh dong iklan Iklan set. Butuh support ya. Ini cuma modal 2 tripod, sepasang mic wireless. Ini Kurangnya udah cukup buat podcast. Kurangnya apa? Tripodnya harus yang proven. Ini kan kalau nanti Afan ya, teman ayah nih tiba-tiba jatuh ya kena angin. Karena ini menggunakan ini jadi curhat ya kan lah ya. Siap. Tapi Masya Allah, alhamdulillah Pak Daryl nama tuh aneh lupa wae. Muflih. Artinya apa sih? Arti dari Daryl Muflih itu apa? Aneh pengen tahu. Karena nama Daryl itu jarang, Bro. Artinya apa sih? Oh, banyak di luar sana. Di luar mana? Luar masjid. Daryl Daryl itu mah, ini mah Daryl. Jadi ya kan kalau kita bicara nama gitu ya. Bicara nama itu kan sebenarnya doa, kemudian ada harapan, ada mungkin bentuk kesyukuran atau apa gitu lah. Yang orang tua kita berikan gitu ya. Kalau untuk anak pribadi setelah ya anak juga penasaran gitu ya. Nah, asing di Sunda teh ngaran Daryl katanya. Benar. Antum orang Sunda tapi nama Daryl. Sunda, lahir di Sunda lah. Lahir di Sunda. Tapi darah Jawa. Jadi Jawanya di mana antum? Jawa. Kan Jawa. Sunda tuh Jawa Barat, Bro. Oh ya benar. Oh benar. Saya tuh Jawa Barat, ibu di Jawa Tengah. Bapak Jawa Timur. Wah, berarti keluarga antum Pulau Jawa. Jadi luar biasa. Insya elektabilitas di Jawa. Ini bajunya bahaya nih. Baju merah nih. Ya, kembali ke tadi ya. Tinggal DKI, ini menguasai Pulau Jawa ya. Tinggal DKI. Sama Provinsi Banten. Istri Banten, alhamdulillah. Istri Banten. Oh, tinggal DKI. Tinambah. Nah, tadi nama Daryl itu artinya apa? Jadi memang ketika saya tanya ya ke orang tua, ya cenah artinya Daryl itu apa? Oh, cenah ternyata ada historinya gitu ya. Karena memang dari orang tua ini kan saya anak tunggal gitu ya. Ternyata dari bukan hanya sekedar anak tunggal saja, ternyata penantian terhadap kelahiran anak gitu ya. Orang tua itu cukup panjang lah ya. Masya Allah. Jadi ketika saya lahir, kemudian dikasih nama Daryl, ternyata singkatan eta teh Kang. Oh, singkatan. Kayak SD sekolah dasar, gitu. SMP sekolah menengah. Nama begitu gitu. Nah, Daryl itu apa? Cocok loginya mah begitu gitu nya. D-nya apa D-nya? D-nya itu ya karena beliau orang tuanya itu menganggap anak sebagai ya bentuk anugerah, rasa syukur gitu ya. Jadi Daryl itu ya dia adalah rahmat ilahi. Daryl dia adalah rahmat ilahi. Masya Allah. Terus muflihnya? Muflih itu kalau di bahasa Arab itu kan beruntung ya artinya. Jadi ya mudah-mudahan selalu dikelilingi dengan keberuntungan gitu ya dari orang tua gitu. Jadi dia adalah rahmat ilahi yang selalu beruntung. Nah, insya Allah. Amin, mudah-mudahan. Tapi antum ngerasa beruntung nggak selama hidup ini? Beruntung kan, ketemu antum, ketemu teman-teman. Ya. Luar biasa. Berarti ini benar ya, ketika membuat nama tuh harus benar-benar divisualisasi, disiapkan ya.
artinya apa, visi misinya apa, anak mau dibawa kemana, kan boleh ya? Boleh Berdoa. Boleh. Urusan nanti jadi atau enggak karena Allah yang menentukan. Ikhtiar memang harus. Betul. Aneh inget ini pepatah apa? Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali berdoa, ketika dikabulkan sama Allah dia senang. Tapi ketika tidak dikabulkan sama Allah dia lebih senang lagi ya. Karena pilihan Allah lebih bagus. Bisa. Nah, kembali ke laptop ini. Nah, antum tuh di sini kerja di salah satu BUMN penerbangan, penerbangan ini mesinnya di sini ya. Jadi udah tahu kalau mesin Roman PT apa tahu ya. Nah, sebelum menuju ke sini ini pasti kan effortnya untuk kerja di sini tuh nggak mudah gitu. Nah, tahapannya gimana sih kalau mundur nih? Lulus dari pasti di SMA favorit atau ngaruh atau enggak sih gitu? Ngaruh nggak ya? Dulu sekolah pesantren atau SMA biasa? Biasa. Jadi SMA. Dari SD dekat depan rumah gitu ya. Di depan rumah. Pada Suka Cimahi. Pada Suka Cimahi. SMP Cimahi. SMA itu pun sebenarnya kalau dari orang tua pengennya Cimahi aja lah gitu ya. Cimahi. Cuman karena bukannya ini ya, cek guru teh ini mah gede cenah nemna cenah. Oh, lebar cenah sekalian ke Bandung kan cenah ya ke Bandung gitu kan. Dengan beberapa teman itu 12 orang kalau saya itu waktu itu karena masih ingat lah 12 orang ke Bandung yang keterima di Bandung gitu ya. Di satu sekolah itu di Bandung. Jadi pulang teh pas gitu seangkoteun. Oh, dari 12 orang. 12 orang keterima 12-12-nya. Keterima itu. Berarti sekolah SMP antum bagus berarti ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Izin Allah lah itu. Izin Allah ya. 12 orang salosin gitu. Salosin. 75 lah mau diangkot mah. 75 pas kan kalau sekarang kan di sekolah tuh nggak boleh ada sekolah favorit kan. Iya, nggak boleh. Kalau dulu kan favorit ya itu sekolah itu ya. Di yang kata sekarang kata orang mah. Namanya nilai saya mah dah gitu-gitu we. Iya. Sekolah yang jalan nama pulau ya itu ya. Daerah situ ya. Oh iya, Anda tahu daerah situ. Nah, beres dari situ antum kuliah atau kuliah dulu kan pasti kuliah. Karena kan untuk masuk ke perusahaan gede kayak gini kan pasti dilihat kan track recordnya, hasil apa kuliahnya di mana, IPK-nya segala macam. Nah, kuliah di mana tuh? Kuliah di Surabaya. Di ITS. Institut Teknologi 10 November bukan? 10 November. Oh ya. Itu sapalnya. Udah di brief. Udah tahu. Saya kalau yang sebelumnya yang tahu di balik ini semua udah tahu ya. Oke. Jadi kuliah di sana jurusan matematika. Kenapa memilih di Surabaya padahal keluarga di Cimahi? Jadi memang pada saat itu ya ini dilema anak tunggal mungkin begini dari beberapa orang tua, tapi nggak tahu mungkin rekan-rekan juga yang sesama anak tunggal merasakan gitu ya. Di satu sisi memang ada rasa harus dekat rumah, harus inilah gitu ya dari orang tua teh. Cuman memang kalau saya salut lah, saya sangat bersyukur lah kalau dari ayah itu, karena gini Kang, ada satu cerita. Ayah itu kan stroke beliau. Beliau itu stroke ringan lah. Jadi masih bisa beraktivitas, cuman memang untuk yang kayak seperti beliau harus jalan jauh, kemudian berkendara itu sudah tidak bisa gitu ya. Jadi itu pas usia itu dari anak SD. Oh. Dari SD sampai wafatnya beliau 14 tahun lah beliau menderita itu, karena memang harus waktu itu segera ditindak karena memang kalau tidak ada tindakan itu bisa kemana-mana gitu ya kan, kalau stroke bisa menjalar kemana-mana. Cuman ketika ditindak kemudian tertangani ya alhamdulillah masih bisa bertahan, cuman memang ada beberapa saraf yang tidak berfungsi lah itu seperti itu. Cuman dengan keterbatasannya beliau jadi lebih banyak dialog yang masuk gitu ya, karena sebagai anak gitu ya, terutama untuk seorang laki-laki gitu ya, memang yang masuk ke yang menghujam itu ya, kalau anak laki-laki mah memang harusnya mandiri lah, karena memang nanti satu saat akan menjadi ya pemimpin keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi
tahapan kemandirian itu memang harus dipupuk gitu dari awal gitu. Makanya salah satu anjuran beliau, ya udahlah keluar aja gitu, maksudnya keluar, maksudnya kalau keluar negeri mungkin terlalu jauh ya, kasihan juga ibu gitu ya, yang memang pengennya ya kalau bisa deket-deket aja. Akhirnya ya udah kita putuskan di luar kota, di Surabaya, karena kebetulan waktu itu juga ada saudara juga di Surabaya, jadi di Sidoarjo lah, di Sidoarjo. Jadi kalau di sini mah jaraknya Bandung Cimahi gitu ya. Cimahi, tidak terlalu jauh, sudah beda kota tapi tidak terlalu jauh. Akhirnya kuliah di sana karena di sana ada saudara di Sidoarjo. Jadi tahariwang teuing lah mungkin ya, dari orang tua melepas jauh keluar kota. Ya mungkin menurut orang tua ya cukup jauh lah ke Jakarta, ke Surabaya. Surabaya. Tapi di sana masih ada saudara yang bisa memantau lah kalau kasarannya mah. Kalau apa nih? Dulu pas ayah sakit berarti nggak kerja, ada usaha atau apa selama? Warung. Oh, punya warung. Jadi di rumah itu kalau antum pernah lihat lewat depan rumah itu kan ada garasi ya. Garasi yang 11 spanduk. Oh, dulu teh warung. Dulu itu tuh warung, karena depan SD depan itu dulu gerbangnya bukan di situ. Jadi menghadap ke jalan yang dekat rumah itu. Jadi secara traffic lumayan lah. Jadi jajanan anak-anak SD, kemudian alat-alat tulis, ya sembako seadanya lah. Cuman ketika dipindah gerbangnya ke arah sebaliknya sana, ya udah jadi udahan gitu. Jadi lebih banyak ke warung yang sebelah sana gitu. Warung sampai. Alhamdulillah ya. Berarti hikmahnya ya, ketika sakit Allah bener ngasih cara yang lain ya gitu ya. Ini pas udah di Surabaya berapa tahun tuh kuliahan tuh? Kuliah 4,5 tahun. Nah itu ayah saya sempat ke sana tuh. Jadi sebelum jurusan apa tuh? Matematika. Oh iya, matematika tadi. Matematika. Nah, sempat ayah ke sana? Jadi sampai saking ini ya yang saya salut juga ya dengan perjuangan beliau juga ya, sampai nyempatkan gitu dengan kondisi yang begitu ya, pokoknya saya mau lihat gitu. Kan saya di sana itu di asrama ya. Oh, ada asrama. Ada asrama untuk mahasiswa, prioritas memang untuk mahasiswa baru yang dari luar Surabaya gitu ya. Ya saya di asrama di situ, kamar dengan orang Lombok gitu ya. Di sana tuh saya masih ingat. Terus ya ayah tuh pengen gitu ya, sampai saking pengennya ke sana tuh ya. Alhamdulillah sebelum beliau wafat masih sempat nyempatin ngelihat kampus gitu ya. Di tahun pertama gitu kan beliau waktu itu almarhum waktu saya naik tingkat ke semester atau ke tingkat 2, jadi semester 3. Oh, semester 3. Berarti posisi antum lagi di Surabaya pas meninggal tuh. Nah, jadi ya ini ya maksudnya rencana Allah mungkin ya. Jadi saya waktu itu liburan semester itu saya ingat. Liburan semester 2 ke semester 3. Pulang tuh kan saya. Pulang naik kereta biasa. Kalau dulu kereta mah wow. Biasanya rame gitu, seru gitu ya. Karena ya padat pisan. Jadi perjuangan. Pulang terus kemudian sesuai seperti biasa lah anak-anak mahasiswa kalau libur gitu kan, main dengan teman-teman SMA segala rupa. Terus kemudian ya pulang ke rumah berdialog ya. Nah, pada waktu mau balik lagi nih, karena memang waktu itu teh ada amanah, kan udah naik tingkat nih, pasti ada mahasiswa baru. Biasanya kan si tingkat yang di atasnya jadi panitia nih, panitia. Kalau dulu masih ada ospek-ospekan lah ya. Iya. Jadi panitia, dan salah satu panitia di situ gitu kan. Jadi harus balik lebih cepat untuk mempersiapkan itu dulu kan. Pulang lah. Saya ingat waktu itu hari, kalau nggak Rabu, Kamis gitu ya. Pesan tiket. Sebelum itu sudah sempat dialog gitu ya dengan ayah itu. Segala rupa lah. Akhirnya berpesan jangan tinggalkan sholat segala rupa lah. Seperti umumnya orang tua berpesan ya. Anaknya yang ingin balik lagi. Udah tuh berangkat ke sana. Saya lupa harinya Jumat atau Rabu atau Kamis. Nah, Jumat pagi itu saya qadarullah waktu itu masih pakai HP yang
Nit not gitu kan. Nah, itu teh mati HP itu lowbat atau apa gitu ya. Jumat itu memang siang tuh ada kegiatan, terus pagi itu setelah sholat langsung nyuci baju gitu kan, nyuci baju. Jadi tidak ada info. Oh, udah di sana, udah di Surabaya. Udah di Surabaya nih posisi, udah di Surabaya. Terus ya berkegiatan di asrama seperti biasa karena siang ada kegiatan, berarti pagi-pagi itu udah nggak ngelihat HP dulu kan. Jadi sholat subuh, kemudian nyuci baju segala rupa, balik-balik ke kamar jam 6. Jam 6 itu udah posisi HP banyak miss call kan. Banyak miss call, terus tiba-tiba berdering laginya itu teman saya gitu ya, tetangga sebelah rumah nelfon. Real cenah. Beneran ini teh. Bapak teh meninggal cenah. Kela cenah saya. Dari situ baru saya bentar langsung saya matiin itu teh, matiin. Baru ngelihat tuh banyak miss call, banyak pesan. Dari situ ya cuman memang rencana Allah ya terbaik ya, maksudnya beliau wafat di hari Jumat pagi gitu ya. Masih ingat waktu itu tanggal 18 Juli atau 2008 berarti ya. 2008. Udah habis itu bergegas lah tiket langsung. Jadi kalau kereta kan jam 6 pagi tuh Pasundan dari Surabaya ke Bandung tuh udah kelewat tuh kan, udah pasti kelewat dan pasti nyampainya juga malam lagi kan. Malam lagi. Terus kalau bis juga adanya sore. Akhirnya kontak ke saudara saya yang di Sidoarjo itu. Akhirnya ya udahlah, kalau pengen cepat solusinya salah satunya pesawat gitu kan. Cari pesawat waktu itu agak susah dari Surabaya yang langsung ke Bandung. Karena kebanyakan kan Jakarta dulu. Itu pun dapat yang transit dari Denpasar ke Surabaya baru ke Bandung gitu kan. Itu pun jam 2 siang. Saya ingat masih itu jam 2 siang. Jam 2 siang terus kemudian ya saya lah menunggulah di Sidoarjo ya, di tempat paman di situ tuh. Karena memang jam 2 berarti kan sholat Jumat dulu di situ. Ya dengan komunikasi dengan orang rumah sekeluarga dan lain sebagainya, karena memang waktu itu sempat ada beberapa dialog beberapa waktu ke belakang juga, kalau memang sudah waktunya ya segera dimakamkan dan lain sebagainya. Ya udah pada waktu itu ya sudah, karena keputusan menunggu saya juga mungkin lama gitu ya, akhirnya sudah disolatkan langsung waktu itu, solatkan, dimandikan, setelah Jumatan dimakamkan gitu ya. Jadi posisi saya masih di Surabaya, beliau sudah dikebumikan gitu ya. Nah jam 2 barulah saya meluncur ke sana. Nah itu pertama kali saya naik pesawat. Nah, Garuda deh. Biasa. Dan qadarulahnya sekarang ya berkecimpung di dunia penerbangan gitu. Jika nafas Garuda orang kudu di dia gitu ya. Nah, gitu. Itu ya. Jadi memang skenarionya beda-beda ya. Kalau bercerita soal ayah tuh luar biasa ya. Butuh episode yang panjang nih. Teman-teman ayah aja. Oh iya, teman ayah.